warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Noviani Wanda Silvia, mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai 5 keterampilan dasar dalam mengajar di kelas awal. Selamat menyaksikan! Jadi, kita akan membahas keterampilan yang pertama, yaitu ada keterampilan bertanya, yang dapat diartikan sebagai keterampilan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didiknya dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut. Keterampilan bertanya bagi pengajar merupakan hal mendasar dan tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan bertanya memerlukan pemahaman dan latihan dari seorang pengajar. Pengajar diharapkan dapat menguasai dan melaksanakan keterampilan bertanya pada situasi yang tepat, sebab memberi pertanyaan secara efektif dan efisien akan dapat menimbulkan perubahan perilaku baik pada pengajar maupun peserta didiknya. Keterampilan dalam mengajukan pertanyaan oleh guru dimaksudkan agar dapat terjadi umpan balik antara guru dan peserta didik. Peserta didik akan dapat memiliki kesempatan untuk aktif berpartisipasi dan berpikir. Bertanya dalam pembelajaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik menurut Purwiro Harjati 2008-1 sebagai berikut. 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang kedua yaitu memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran atau konsep. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang dialami peserta didik. Yang keempat, mengembangkan cara belajar peserta didik aktif. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasikan informasi. Yang keenam, mendorong peserta didik mengemukakannya dalam bidang diskusi. Yang ketujuh, menguji dan mengukur hasil belajar peserta didik. Dan yang kedelapan yaitu mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen nih yang harus diperhatikan guru dalam memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya, yaitu ada pengungkapan pertanyaan secara jelas, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon, entah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan ataupun koreksi. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengganjar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi untuk interaksi dalam belajar mengajar. Keterampilan memberikan penguatan memiliki 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina perilaku laku yang produktif. Ada 2 macam pemberian penguatan, yaitu verbal dan non-verbal. Penguatan verbal merupakan penguatan yang biasanya diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Yang kedua ada penguatan non-verbal. Penguatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penguatan gerak isyarat, misalnya anggukan, senyuman, acungan jempol, wajah cerah, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada penguatan pendekatan, misalnya guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap pelajaran, tingkah laku, dan penampilan siswa. Yang ketiga ada penguatan dengan sentuhan, misalnya guru dapat menyatakan persetujuan dengan menepuk-nepuk bahu atau pundak siswa.
Yang selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran sebagai upaya untuk mengatasi kebosanan peserta didik. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan optimal dengan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi peserta didik, sehingga hasil pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan. Tujuan dari keterampilan mengadakan variasi yaitu meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah, memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, serta mendorong anak didik untuk belajar. Ada 3 jenis variasi yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, variasi pada waktu melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Dan yang ketiga, variasi dalam berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan menjelaskan. Secara etimologis, kata menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi jelas. Pengertian menjelaskan di sini adalah pemberian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara yang sudah dialami dan yang belum dialami, antara generalisasi dengan konsep, dan antara konsep dengan data ataupun sebaliknya. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Tujuan pemberian penjelasan dalam pembelajaran adalah 1. Membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, dalil, fakta, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dengan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah. Serta terdapat 5 prinsip dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama ada keterkaitan dengan tujuan, yang kedua relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa, yang ketiga ada kebermaknaan, yang keempat dinamis, dan yang kelima penjelasan dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan membuka pembelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Sedangkan kegiatan menutup pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Secara teknis, kegiatan membuka pembelajaran dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan pengajar untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran merupakan kegiatan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan pengajar dalam proses pengajarannya. Kegiatan membuka dan menutup pembelajaran tidak selalunya mencakup kegiatan rutin yang dilakukan pengajar seperti menunggu tanda bel, mengucapkan salam, mengecek kehadiran peserta didik, menyiapkan alat peraga, dan lain sebagainya, tetapi merujuk pada kegiatan yang terkait langsung dengan perubahan perilaku peserta didik. Tujuan membuka pembelajaran yaitu 1. Memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. 2. Menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan. Yang keempat, melakukan apersepsi.
Dan yang selanjutnya yaitu tujuan dalam menutup pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajar. Yang ketiga, membuat rantai kompetensi antara kompetensi yang sekarang sedang dipelajari dan kompetensi serta materi pada kegiatan yang akan datang. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami. Terdapat prinsip yang harus dipahami dalam keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama, haruslah bermakna. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Yang ketiga, luwes atau fleksibel. Dan yang terakhir, antusias dan penuh kehangatan. Nah, itu dia tadi materi mengenai 5 keterampilan dasar mengajar di kelas awal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih karena sudah menyaksikan dan mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.